tanggal 15 April 1972, terjadi peristiwa pembajakan pesawat merpati udara, merupakan cikal bakal terbentuknya Satuan Gegana yang merupakan bagian dari kepolisian tergabung dalam Brigade Mobil. Satuan ini memiliki kemampuan khusus seperti anti-teror, penjinak bom, banteng, dan KBR. Nama Gegana berasal dari kata Gegono, merupakan bahasa Sanskerta yang berarti awang-awang. Sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan anti pembajak pesawat udara atau Akbara. Jadi ini awalnya pada waktu itu ada terjadi pembajakan pesawat terbang merpati yang terjadi di Jogja, lapangan terbang Adi Sucipto. Ada seorang letnan 2 polisi, beliau sudah meninggal, Letnan Bambang. Beliau bertugas di Polwil Jogja waktu itu. Beliau datang dengan berani dan beliau datang ke situ dan menyerah melalui bawah kokpit itu ada lubang, beliau menyerahkan pistolnya kepada pilot. Nah, pilot pesawat merpati itu menembak pembajaknya hingga pembajakannya itu tidak berhasil, jadi pembajakan udara. Nah, karena itu maka timbul ide untuk membuat satu pasukan anti pembajakan udara. Jadi Gegana ini dulu unit di Polda Metro. Ya, jadi ditarik ke Mabes Polri supaya bisa menangani kejadian di seluruh Indonesia. Kemana dari Gegana Mabes Polri bisa ke wilayah-wilayah. Sedangkan reputasi asing itu mengatakan bahwa kalau bukan bom SWAT dari kepolisian tidak berlaku. Dalam perjalanan sejarahnya, sebagai satuan yang memiliki moto setia, tabah, dan waspada, Gegana berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai satuan khusus Polri yang mampu menangani tugas-tugas berkadar tinggi. Dalam misi perdamaian PBB, dulu kami lakukan pada tahun 1993, misi UNTAC, United Nations Authority in Cambodia. Misi itu misi PBB Garuda 12C Kamboja. Misi saya di sana 9 bulan waktu itu. Misi kami di sana tidak melakukan penjinakan karena kita di sana misi bukan untuk misi penjinak bom, jadi misi untuk perdamaian. Suasana pada saat itu dari Korinamil Tanjung Priok Jakarta itu sampai ke Timur itu 4 hari perjalanan. Tujuan kita di situ adalah beradaptasi ke lingkungan Timur dan ada arahan khusus kepada tim Advan yang sudah mendahului kita di sana, termasuk tim POM dulu yang pada saat itu akan memberikan perkembangan situasi atau situasi terkini dari Timur. Tugas-tugas kita selama di situ ya awalnya ya kita sebagai tim bom SWAT pada saat itu hanya sebatas apabila ada kejadian yang berkaitan dengan peledakan temuan Anda, bom dan lain sebagainya, kita baru bergerak. Pada tahun 1990 sampai dengan 1998 terjadi pemberontakan di Aceh yang disebabkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut dengan GAM. Gegana menjadi salah satu satuan yang berperan dalam operasi pengamanan, mulai dari operasi Jaring Merah, operasi Nila, Sada Rencong, dan lain sebagainya. 1990 sekitar bulan September, situasi Aceh berubah menjadi darurat sipil dengan sandi operasi Merpati. Berdurasi kurang lebih 1 minggu, kemudian berubah menjadi darurat militer dengan sandi operasi Jaring Merah. Bergabung dengan Sandi Yuda dari Kopassus. Tugas yang dilaksanakan selain sebagai unit pengejar, melaksanakan tugas Combat Intelligence.
peran Gegana dalam bertugas pada tahun 2000 sampai dengan 2010 terus mengalami peningkatan dalam menghadapi tugas, khususnya dalam menanggulangi gangguan Kamtimas yang berkadar tinggi. Saat itu berawal dari hilangnya seorang anggota TNI, kemudian dilakukan pencarian. Nah, kemudian kita udah temukan titiknya seperti yang informasi yang kita dapat, koordinatnya cocok di sana. J waktu itu jam 7 pagi. Nah, jadi waktu itu kita dapatkan kurang lebih 10 gam ya mati dengan barang bukti persenjataan banyak panjang pendek, ditambah lagi juga dengan foto-foto dan dokumen, dan kita dapatkan struktur organisasinya, siapa mereka orangnya. Nah, kita dari situ kita gunakan untuk jadikan DP. Saya melaksanakan tugas ke Aceh yang pertama pada tahun 99, kemudian kembali tahun 2000, kemudian tahun 2001, kemudian 2002. Membawa satu subden ke Aceh Besar dengan membawa sepeda motor. Ini penugasan pertama ke Aceh yang menggunakan sepeda motor, dan ternyata sepeda motor ini pasukan trail kami ini sangat-sangat efektif. Dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa mendapat 22 pucuk senjata organik dari kelompok kriminal bersenjata yang berada di Aceh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, khusus kepada Gegana, dalam rangka menyelesaikan hal-hal kebaikan di negara Republik Indonesia. Saya menceritakan kejadian waktu itu tahun 2004. Saya adalah tim sniper. Tim sniper waktu itu kami ada 3 orang yang dikirim terakhir. Banyak yang kita tembakin dan banyak yang kita lumpuhkan, banyak sekali waktu itu. Dan saya juga orang yang mungkin di antara kami bertiga yang terkena tembak juga. Ya, tapi itu pengalaman yang mungkin di luar dari, dan mungkin baru pertama kali lah ya sniper di kepolisian diturunkan, khususnya Gegana waktu itu luar biasa. Terus kami dikasih waktu untuk bisa mengamankan kota Ambon waktu itu, dikasih waktu 3 hari, dan 3 hari itu aman. Inilah suasana beberapa saat setelah ledakan terjadi waktu Indonesia. Terkait beberapa kasus bom di Indonesia, memang dinamikanya cukup banyak. Dari tahun 2000 kita kenal dengan adanya kasus bom Natal, banyak gereja-gereja diserang dan diledakkan bom. Mereka melakukan pengejaran, ditangkap, ada barang yang dicurigai, langsung tim Bandina melakukan pengamanan dan melakukan tindakan. Alasan Nurdin Muhammad mendokumentasikan seluruh kegiatannya sebelum ledakan Hotel Marriott dan Ritz-Carlton. Pada tanggal 12 Juni 2009 saat pelaku ledakan melewati sedikit flashback ke belakang. Kalau kami memang dari awal bergabung dengan Satgas Bom itu dari mulai pertama dibentuk tahun 2002, itu sudah banyak mulai bom yang kita tangani dan bergabung dengan rekan-rekan juga mungkin. Jadi mungkin yang mau saya sampaikan di sini kejadian mulai dari 2009, di situ kejadian bom Marriott 2. Barang bukti yang sudah kita amankan kami bawa dengan berat 4,87. Jadi pada saat itu di lantai 18 itu kalau meledak ya mungkin antara saya atau Pak Modar atau mungkin dua-duanya. Ya mungkin tidak bisa ada sampai saat ini. Selain itu,
peran gegana dalam bertugas seringkali tidak diberitahukan identitas secara langsung untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, keselamatan pribadi dan keluarga. Gegana telah banyak mengukir prestasi, terlibat dalam penanganan berbagai aksi penumpasan terorisme, penanggulangan terorisme, kemudian juga mendukung kegiatan-kegiatan penegakan hukum, terutama kriminalitas dengan mobilitas tinggi. Saya berharap Gegana terus menempa diri untuk menjadi satuan yang makin dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh institusi Polri maupun untuk bangsa Indonesia. Keberhasilan tugas Satgas Anti Teror dalam melakukan berbagai kegiatan tidak lepas dari peran anggota Gegana sebagai tim surveillance dan tim tindak inti dalam satuan ini. Nilai juang tanpa pamrih melebihi panggilan tugas selalu saya lihat dan rasakan dari para anggota Gegana ini. Saya juga sebagai penggagas dibentuknya pasukan Silent Warrior. Pasukan ini berisikan anggota Gegana yang telah diseleksi baik fisik maupun psikologi, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dinilai berat oleh banyak pihak. Pasukan ini bekerja dengan diam dan jauh dari hingar-bingar publikasi. Yang ada di dalam jiwa mereka adalah pengabdian kepada bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan. Itu kami datang ke TKP bom Bali 2. Ini masih bomnya Azhari. Kita lakukan pengejaran ke berbagai wilayah. Pertama kali digunakannya pasukan CRT yang sudah dilatih dari tahun 2003. Nah, pertama kali digunakan tuh tahun 2005 itu. Setelah terdesak, Dr. Azhari ini kena tembak tapi masih hidup, dan Dr. Azhari akhirnya meledakkan diri. Ya, meledakkan diri. Dan karena bisa dijinakkan dan tidak ada korban lain selain itu, dan masyarakat alhamdulillah semua juga aman. Pada tahun 2010, Gegana divalidasi dan terbentuklah Detasemen Gegana Satbrimopolda. Ancaman di kita ini makin kan kejahatan itu perkembangannya itu cepat sekali. Kalau dulu orang mencuri dia tidak punya kemampuan teknologi, sekarang coba lihat. Anda tinggal buka ini kan, dia tinggal buka Android, semuanya udah tahu. Nah, kita harus lebih dari itu. Ya kalau hanya di sini, Gegana di sini, kan nggak bisa langsung ke daerah. Nah, daerah juga harus punya. Pada tahun 2012 itu di bulan April sekitar tanggal 23, Duta Besar Prancis waktu itu menerima amplop yang bertuliskan antraks. Waktu itu KBR baru berdiri, tahun 2010 KBR berdiri. Hasil informasi yang kita dapatkan bahwa 2 pegawai di Kedutaan Besar Prancis itu telah membuka amplop, di dalamnya ada yang bertuliskan antraks. Setelah kita evac, hasil yang kami capai, atas pertahanannya, karyawannya bisa dipulangkan pagi itu, ya, dan ruangannya
clear dan seluruh kantor kedubes Prancis bisa melaksanakan dengan normal kembali. Terjadi di Depok, Jawa Barat, Senin malam di teror bom. Hingga Selasa dini hari, tim Gegana masih mensterilisasi benda yang sempat meledak dengan skala rendah tersebut. Pada saat itu, hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, tepatnya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, berlokasi di TC Depok. Kita melaksanakan penanganan itu kurang lebih selama 2 jam. Tim AJU yang bergerak ada 5 orang, termasuk saya sendiri. Diduga bom tersebut mengandung muatan bahan kimia. Saya selaku tim entry beserta 3 rekan lainnya masuk ke dalam untuk melakukan deteksi awal, kemudian melakukan dekontaminasi sehingga dinyatakan steril terhadap TKP tersebut. Berbagai tantangan telah berhasil dilalui oleh Gegana, meski harus mempertaruhkan jiwa raganya sebagai wujud kepedulian dan pengabdian pada negara. Pada tahun 1985, tanggal 20 Januari, bom meledak di Candi Borobudur. Itulah saya sendiri berangkat. Ada 4 yang bisa saya selamatkan tanggal 20. Namun, tanggal 15 Februari direncanakan kembali. Akhirnya, tanggal 15 itu bisa saya selamatkan karena saya 3 bulan di Candi Borobudur itu. Bersama teman-teman reserse, Rismob, dan lain sebagainya dari Polda, akhirnya bisa menangkap 4 orang dari Imron CS yang berdomisili di Jogja. Jadi saat itu tim dari Gegana melaksanakan patroli di daerah Kerung Cabe. Itu kami mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut ada gudang logistik GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Alhamdulillah tim kami selamat. Hanya saat kita mau kembali itu ditemukan banyak sekali bom-bom yang dipasang di sepanjang jalan. Saya saat membongkar, jadi kita buka bom tersebut, itu terjadi percikan gesekan antara besi dengan tang yang saya pegang itu terjadi percikan, akhirnya meledak. Tujuan kami adalah untuk mengamankan keamanan dalam negeri, yang mana kita di sana tugas kami adalah untuk memberantas tim separatis yang ada di Aceh. Saya akan coba menceritakan peristiwa 10 tahun yang lalu ada kelompok teroris yang melakukan pelatihan di Pegunungan Jalin, Janto, Aceh Besar. Tiba di atas itu kita menjelang malam dan almarhum Brigadir Anumerta Buaswoisiri ini orang pertama mereka. Dikarenakan memang almarhum Buaswoisiri ini ahli dalam sanja. Kemudian kami melihat almarhum senior kita ini gugur. Kita melihat jenazahnya, kelompok teroris ini juga mati juga di situ, berdekatan dengan posisinya almarhum. Kurang lebih jaraknya ada 15-20 meter. Dari jumlah teroris yang tertangkap masih hidup itu, seingat saya itu ada 8. Saya sudah lupa nama-namanya yang tertangkap. Kemudian yang mati waktu itu ada 2 yang seingat saya, ada 2 yang mati, yaitu atas nama Encang Kurnia dan Pura Sudarma. Dalam perjalanan tugas saya juga merupakan korban luka tembak, yaitu pada tahun 2007 saya tertembak di pinggul kiri pada saat melakukan penindakan jaringan terorisme kelompok Basri di Kota Poso. Dan pada tahun 2015 saya juga menjadi korban luka tembak pada lengan kiri bawah, lengan kiri atas, dan lengan kanan bawah yang menyebabkan tangan kiri saya saat ini menjadi cacat. Tetapi hal tersebut tidak menurunkan semangat saya atau saya menyesal, tetapi justru menambah semangat saya
untuk tetap mengabdi dan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Bayangkara Polri. Waktu kita ada perintah untuk mengendap, tiba-tiba Mbak, jadi pas malam didadak di PLB, malam itu juga harus gerak. Jadi dibilang kemungkinan tempat yang kita endapin ini bakalan dilintasin oleh kelompoknya Santoso waktu itu. Sekitar jam 10 malam lah, bangun teriak-teriak Mbak, waduh perut saya sakit, teriak makin kencang Mbak, perut saya sakit. Kita SMS posko lah Mbak, di atas sinyal nggak ada. Jadi kita SMS nggak masuk, kita telepon nggak bisa masuk. Setelah pagi, almarhum jalan jam 6 sore lah Mbak, dia duduk, dia bilang, saya udah nggak kuat. Barulah langsung kayak orang sak napas tuh, dia teriak, lidahnya digigit kayak gitu, dia geleng kepala, kita udah panik tuh, kita pegang, udah menjat gitu kan. Bang, almarhum udah nggak ada Bang, komandan udah nggak ada Bang. Saya salutnya sama almarhum komandan saya itu Mbak, walaupun sakit, dia dalam keadaan sakit, tapi dia tunjukkan kalau dia itu seorang pimpinan yang bertanggung jawab. Dia nggak akan melepaskan anggotanya, karena dia merasa dia punya tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi kami. Saya selaku Komandan Pasukan Gegana mengajak seluruh personel Gegana di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik perorangan maupun satuan agar dapat melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan saya juga memohon bimbingan, dukungan dan doa dari para senior dan sesepuh Gegana agar dapat meneruskan perjuangan para sesepuh dan senior serta tetap menjadi Gegana yang semakin setia, tabah, dan waspada. Selamat Hari Ulang Tahun ke-46 Pasukan Gegana Korps Brimob Polri, pengabdian Gegana untuk Indonesia.